1 hari yang lalu nih. Tak ada tanda kehidupan. Petugas lakukan panggilan terakhir sebelum evakuasi dengan alat berat di Ponpes Al Ghazini. Nah, sian cuy, gimana tuh panggilan? Tuh, tuh. Siapa imam kana katanya? Siapa imamnya kak katanya? Tuh nyari teman-temannya tuh. Insya Allah, tuh itu yang keluar tuh. Selesai sholat kayaknya tuh. Bayangkan cuy sampai kayak gini cuy, ya enggak sih? Bayangkan aja loh. Kasian banget cuy, nggak tega gue ngeliat orang tua nangis tuh, nggak tega banget cuy. Halo cuy, selamat datang di channel ini, channel Albau ini, dimana kita di sini bakal tertawa bareng, happy bareng, senang bareng, melepas rasa stres, mood kalian dan juga pusing pada diri kalian semua. Oke. BTW, pada video ini cukup agak berbeda ya, tapi tetap di dunia reaction. Cuman kita bakalan ngeliat video-video konten-konten tentang Pondok Pesantren Al Ghazini terkini dan juga kemarin-kemarinnya. Full video tentang Al Ghazini ya, Pondok Pesantren Al Ghazini yang letaknya di Surabaya kemarin, yang terjadi bencana berupa musola ambruk cuy, yang mengakibatkan para santri sampai 118 orang kalau nggak salah ya, itu apalah gitu ya, terkena musibah gitu ya kan. Ada yang meninggal dunia juga, ada yang sampai diamputasi tangannya. Bayangkan kalian, ada itu. Bagi kalian yang penasaran, harap standby di video kali ini karena biar kalian tahu info-info penting dari video gue ini. Oke, langsung aja ya gitu. Sebelumnya jangan lupa apa? Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dong. Kalau udah, lanjut kita ke videonya. Let's go. Nah, ini video pertama kita ada ini dari akun Teddy Haryadi ya. Nah, ini apa nih? Update terkini 23.40 jam 12 malam kurang 20 menit lagi. Katanya korban hidup dinyatakan sudah tidak ada. Semua sudah memberikan yang terbaik. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Katanya, kita lihat dulu. Atau nanti berjuta memori. Kasihan ya gitu. Ini video pertama kita itu, tapi untuk videonya, gambar video, isi videonya itu kayak orang-orang yang lagi mengevakuasi para korban ya gitu. Banyak juga cuy, itu katanya sholat asar ya gitu. Di atasnya juga ada orang-orang yang masih ngecor, santri ngecor sama tukang ngecor gitu ya kan, untuk membangun musola lanjutannya gitu. Bentar, kita lihat komentarnya dulu ya. Ini dari apa nih yang bagus aja ya. Dari Agung Doli, apa nih? Maaf aja, yang punya pondok masuk penjara atau agak? Astaga. Yang punya pondok itu kan Pak Yai gitu ya kan, ditanyain masuk penjara atau tidak. Tidak boleh gitu ya. Kita lihat berita selanjutnya aja, gimana kabarnya, kita lihat dulu ya. Oke, kita next dulu ya. Siapa tahu ada yang lebih seru gitu. Ponpes yang ambruk wajib kita usut. Ini 2024 ini. Ini bukan lagi perkara takdir Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, ilmu agama nggak cukup untuk mendesain bangunan. Awalnya saya pikir ini tuh mungkin kebalik ya. Bagian dasarnya lebih kecil daripada bagian atas. Makin ke atas makin besar. Walaupun desainnya unik, iya sih. tapi Pak nggak aman. Saya cukup apresiasi Bapak berikan pemanis di antara jendela. Sebenarnya mah ini bukan tanggung jawab Ponpes aja. Pemerintahnya kemana? Bencana yang kemarin harusnya nggak akan kejadian. Pemerintahnya nggak berikan izin. Gitu Kenapa ya? tidak ada yang menegur bangunan seperti ini? Bahkan secara administrasi ini nggak lolos. Kalau bangunan bertingkat harusnya ada izin dari pemerintah. Iya sih, Bangsa betul jin sih. saja minder Pak. Mereka bangun candi makin ke atas makin kecil. Ini Bapak makin besar ke atas. Wah, Masya Allah. Iya sih, betul sih, betul juga sih, masuk akal. Sisi Allah ditempatkan di tempat yang baik. Dan Amin. berharap di Jumat berkah ini ada beberapa orang yang masih bertahan di sana. Amin. Komentar dari gue ya sebelumnya, emang sih. Tapi disclaimer dulu, ini yang kakak katakan ini musolahnya yang udah ambruk itu apa musola apa gimana, gue nggak tahu ya. Ini musola, mungkin musola ini sih dari anunya ya. Nah, sebetulnya sih emang kalau kalian mau bangun bangunan ya gitu ya kan. Nah,
Contoh struktur bangunan yang lumayan salah sih, gue nggak mau mengatakan salah karena gue bukan tukang juga, bukan apa ya, bukan sejenisnya lah di bidangnya gitu. Cuman kalau kita lihat dari keseluruhan bangunannya juga apa ya, makin ke atas tuh ya makin besar gitu, sehingga penumpang yang ada di bawah itu nggak kuat. Bayangkan kalau kayak kalian gimana ya, penumpangnya aja kecil gitu ya kan, yang di atas besar gitu, ibaratkan kayak orang panjat pinang gitu ya. Makin besar bebannya yang di atas, apalagi sampai orang gemuk gitu ya kan, yang naik panjat pinang lah ibaratkan gitu kan, nggak kuat cuy. Otomatis yang di bawah itu nggak bisa nahan, pada akhirnya ambruk. Sama halnya juga seperti bangunan gitu ya kan, terkecuali kayak ya meskipun ya gue nggak mau menyalahkan 100% sih. BTW lagi, seharusnya kalau misal kalian mau membangun seperti ini gitu ya, minimal ada, ibarat kata kalau kata orang-orang rumah di sini tuh adalah paku alam ya. Paku alam itu kayak tiang yang gede banget tuh, bisa menjadi penyangga sehingga bangunan itu nggak bisa ambruk. Meskipun lantainya lantai 5, lantai berapa gitu, harus ada pencakar alamnya, paku alamnya gitu, biar nggak kayak gini gitu pada akhirnya ambruk gitu. Karena beban yang di bawah itu nggak bisa menopang di atasnya karena keberatan gitu ya. Gue nggak mau menyalahkan kakaknya yang lagi komentar seperti ini, karena ya lumayan bener juga sih, masuk akal juga kalau ya begitu. Ya udahlah, kita next dulu ya. Bentar, gue mau lihat komentarnya apa nih. Ortunya udah pada ikhlas dikasih jaminan surga katanya. Iyalah, jaminan surga kalau santri-santrinya yang udah meninggal emang pasti jamin surga, karena secara tidak langsung emang termasuk mati syahid ya gitu, mati dalam sholat juga kan, asar itu kan, mati meninggal dalam keadaan menuntut ilmu ya. Semoga husnul khotimah, amin. Kita next video. Nah, ini yang kata gua yang sampai diamputasi di tempat kayak gini gitu. Kita baca dulu. Amputasi darurat di tengah peruntuhan, kisah Nur Ahmad dari Ponpes Al-Ghazini. Ya bener tuh, bener banget cuy, kasihan banget ya. Demi menyambung hidupnya, Nur Ahmad ini rela tangannya diamputasi karena sudah apa ya, kayak katanya sih ya beritanya, tapi gue mau cari juga gitu, banyak darah yang keluar gitu, dan juga tangannya kayak udah nggak berfungsi gitu. Jadi biar untuk tetap hidup, tangannya mau nggak mau diamputasi sih gitu cuy, di tempat, lo bayangkan di tempat kejadian gitu, kayak di runtuhan itu diamputasinya, beritanya gitu. Apa di komentarnya nih? Nur Ahmad sangat senang masih bisa lihat ibunya katanya, tapi ketika dia noleh dan lihat ke tangan, air matanya mengalir. Semoga diberikan ketabahan semua, amin. Apa nih? Ya Allah, nangis lihat kisah Nur Ahmad, sehat selalu ya. Untuk para korban lainnya semoga diberi ketabahan, amin kakak, amin amin. Masya Allah, keren sih kisah Nur Muhammad gitu-gitu. Katanya juga ya, tapi gue nggak bisa membenarkan sih, karena gue belum dapat data validnya sih gitu. Kalau dari video-video ada yang bilang pas nggak apa-apa gitu, yang penting hidup bisa ngelihat umitnya katanya, ini yang diamputasi tangannya cuy. Masya Allah, keren sih, respect aku. Udah, kita next. Apa nih? Dari berita kasus runtuhnya bangunan, saya salut dengan korban yang ditemukan tapi tangannya harus terpaksa diamputasi. Ketika sadar beliau jawab, "Gak apa-apa, saya ridho, yang penting masih bisa lihat Umi." Allahu Rabbi, Masya Allah, Subhanallah. Demi apa gua merinding cok, sumpah nih. Nih, sumpah merinding, demi Allah merinding dengernya. Ya Allah, betapa kerennya santri ini, uminya melahirkan anak-anak surgawi seperti ini cuy. Masya Allah, inilah yang bikin gua nggak bisa berkata-kata tuh ini. Nggak apa-apa, saya ridho, yang penting masih biasa lihat umi. Masya Allah, ridho tangannya diamputasi, yang penting bisa ngelihat uminya gitu. Masya Allah, keren banget sih cuy. Santri kayak gini, santri yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Merinding coy, sumpah merinding kalau ngeliat video-video kayak gini, gue merinding, mudah tersentuh lah ya intinya. Keren sih. Nih, apa nih komentar nih, kita lihat dulu ya. Dari privat tuh. Di sana mungkin gagal membentuk pondasi bangunan.
tapi tidak gagal membentuk pondasi agama bagi anak-anak santrinya. Nah, tuh untuk kalian semua di sini gua netral, jadi netral. Untuk kalian semua jangan langsung melihat dari sisi satu sisinya aja lah ya gitu. Sisi negatifnya jangan sampai kalian lihat itunya dulu, melainkan lihat isinya dulu. Di balik bangunan-bangunan yang tidak memiliki pondasi yang kokoh, di sana ada para santri yang berhasil dididik oleh para kiai dan pengasuhnya, cuy. Seperti ini, kayak ya seperti ini contohnya, kayak nggak bisa meninggalkan sholat satupun. Tadi juga gua ngeliat di video TikTok itu muncul kayak meskipun lagi sakit, lagi terkena musibah bencana seperti ini, tapi tetap sholat, cuy, di rumah sakit, cuy. Respect. Meskipun pondasinya gagal, tapi santrinya tidak gagal. Keren. Kita next video. Apa nih? Satu hari yang lalu nih. Tak ada tanda kehidupan. Petugas lakukan panggilan terakhir sebelum evakuasi dengan alat berat di Ponpes Al-Ghazini. Nah, kasihan ya cuy. Gimana tuh panggilan? Ah. 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 Tuh. Peringatan dulu cuy. Ah, nggak ada yang nyaut. Ya Allah, nggak ada yang nyaut cuy. Udah nggak ada kah semuanya? Ya Allah. Nggak ada suara cuy. Ada yang suara jangkrik di rumah gua anjing. Seperti maaf. Dan terjadilah evakuasi bangunan ya. Astagfirullah, nggak ada yang nyaut cuy. Takutnya sih ada ya, masih ada yang bertahan, cuman suara nggak bisa bersuara, tangan udah nggak bisa ngetok benda, nggak bisa gerak gitu kan takutnya. Ya Allah. Tapi btw cuy ya, ini kenapa ya nggak langsung gercep banget gitu sih kayak di luar negeri. Emang sih kita nggak bisa membandingkan negara kita dengan luar negeri, emang nggak bisa. Setidaknya kita meniru dikit lah gitu. Kalau kayak ada korban seperti ini gimana cara penanganan yang cepat. Nah itu harus kita evaluasi supaya kejadian berikutnya itu nggak lambat kayak gini. Emang manusia ya, orang terhimpit kena musibah kayak gini, bahkan ketindihan kayak bahan bangunan kayak gini bisa bertahan 3 hari 5 hari gitu kan, enggak gitu. Yang mana nahan sakitnya, yang mana lapernya, yang mana trauma mentalnya kan gitu cuy, gitu kan. Ada 3 poin yang kita harus waspada itu. Nah kalau emang ya pokok intinya harus bisa cepet lah ya, getep gitulah kalau misal mau mengevakuasi korban selanjutnya. Emang sih beton semua, cuman ya mau nggak mau tim SAR ini sebagai evaluasi cari cara supaya gimana sih sekiranya masalah ini bisa tertangani lebih cepat dan nyawa manusia lebih cepat tertolong. Nah itu harus jadi PR kan gitu. Jangan mentang-mentang kita membandingkan, iya luar negeri alatnya canggih-canggih, iya luar negeri orangnya pinter-pinter lah. Emang kita nggak bisa tahu, orang sama-sama makan nasi kok gitu ya kan. Orang sama-sama kita di sekolahi, dipinterin gitu, uang udah bisa dimodalin oleh negara juga kan bisa gitu cuy. Entah itu minta tolong siapa, tak masalah sehari nggak bisa gitu, cuy. Ya nggak sih? Kalau kayak gini kan kasihan korbannya cuy. Yang meninggal loh, bukan cuma 1-2 orang nantinya kan. Bener nggak sih kalau kata gua sih? Tuh, udah beberapa hari nih baru di kayak giniin. Emang nggak bisa tah diangkat pelan-pelan gitu tah? Gimana? Iya nggak sih? Emang sih gue cuman sebagai netizen, sebagai masyarakat biasa cuman bisa menilai. Nah, tapi setidaknya kan dari penilaian gue itu bisa jadi evaluasi juga ya. Oh iya, ada benarnya juga. Ayolah kita evaluasi ke depannya kalau ada kejadian ini gimana ya sekiranya. Kalau bisa sehari selesai gitu kan. Sekiranya nggak ada korban jiwa lah, intinya adalah kita next lah. Apa sih ngomong apa sih gue? Nah apa nih? Selasa 30 September 2025 tuh 4 hari yang lalu tapi ya. Nah, Ponpes Al-Ghazini minta maaf ke wali santri. Ini takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Coba tuh lihat. Permintaan bermaaf kepada wali santri ya. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Asik. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Terus Diberi pahala yang sangat-sangat ah apa yang tak bisa
utarakan mudah-mudahan Tuh denger ya kiainya ngomong langsung ya. yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Kegiatan pondok dihentikan sementara. Belum ditentukan. Oke. Cukup sampai di sini katanya. Gimana ya komentar gua atas kejadian ini ya? Emang sih itu takdir dari Allah. Secara takdir itu kan ada dua ya, takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah, seperti hanya rezeki dan kematian. Kan takdir yang tidak bisa dirubah gitu ya kan cuy. Nah, kalau berhubungan dengan mungkin ya, kalau gua salah tegur ya, nggak apa-apa sih gitu. Nah, kalau misal berhubungan dengan bangunan di dunia ini ya, apalagi cuman yang bisa diubah gitu maksudnya gua. Ini kalau misal bangunannya bagus, bangunannya kokoh, nah takdir Tuhan udah pasti berkata lain juga. Nggak mungkin kayak gue bukan mau apa ya, takut gue salah ngomong sih. Ya intinya gini lah cuy. Seandaikan mungkin ya, seandaikan kalau bangunannya kokoh kuat gitu ya kan, meskipun diterjang gempa beberapa kali nggak bisa ambruk, ya insya Allah nggak mungkin terjadi yang namanya musola runtuh seperti ini yang mengakibatkan ratusan 118 apa gimana ya, pokok banyak santri terhimpit sama bangunan ini sampai meninggal dunia kan gitu. Emang sih semua kembalikan kepada takdir Tuhan yang Maha Esa gitu. Cuman sebelum takdir Tuhan berkehendak, kita kan harus berhati-hati juga ya. Oh iya, gimana ya, seperti halnya gini. Gimana ya? Gue contohin naik sepeda motor lah. Gimana ya sekiranya gue naik sepeda motor sampai ke tujuan, sekiranya nggak terjadi kecelakaan, tabrakan atau jatuh sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, sebelum kita berjalan, kita kan harus berpikir, oh ternyata caranya kita harus jalan berhati-hati, pelan-pelan lewat pinggir, jangan ngebut gitu ya kan, harus berhati-hati, selalu lihat kiri kanan, ke spion, biar apa? Biar selamat sampai tujuan. Nah, itu kan berhati-hati juga kan. Kalau misal kita tetap berhati-hati, nah terus masih terjadi yang namanya kecelakaan atau jatuh, nah baru itu nama takdir Tuhan. Nah itu yang nggak bisa dihindari oleh manusia. Nah kalau kayak gini kan masih bisa kita telaah sebelumnya gitu. Oh bangunan ambruk nih, kenapa ya penyebabnya nih? Oh bangunan kok bisa nggak kokoh ya, kenapa ya penyebabnya? Oh ternyata contoh ya, oh ternyata penyanggahnya, paku alamnya nggak ada, penyanggahnya kecil, lebih besar bangunan di atasnya daripada di bawahnya, sehingga bangunan yang di bawah itu tidak bisa menopang yang atas, terus runtuh, roboh. Nah itu kan bisa gitu. Baru kalau misal udah bangun sekokoh mungkin, paku alam sampai 10 sampai 5 gitu ya kan, kayak segitiga kerucut lah, kayak segitiga bangunannya ya kan, makin besar makin ke atas, harusnya kan makin kecil kan, nggak makin besar kayak segitiga berbalik lah intinya. Tapi kalau misal bangunan kokoh udah bagus, udah mencapai standar bangunan, terus masih bisa roboh, nah baru itu kehendak Tuhan yang Maha Esa gitu ya kan. Kalau misal dilihat dari bangunannya aja udah nggak meyakinkan, udah mempunyai feeling bakal roboh, itu kan salah yang bangun juga gitu ya kan. Iya nggak sih? Kalau gue salah nggak apa-apa, tegur, hujan nggak apa-apa ya gitu, karena kita intinya kita bakal sharing lah gitu ya. Oke, kita next video. Kalau kayak gini sih kasihan kiainya juga ya, disalahkan sama banyak masyarakat juga yang takutnya kan dijadikan komentar negatif sama netizen kan, takutnya gitu. Kasihan juga sih, jadi gua nggak mau mengomentari kiainya gitu. Yang mau gua komentari yang tukang bangun aja. Oke, kita next Tuh kan. video 4 hari yang lalu, lihat. No, nggak langsung dieksekusi cuy. Tuh kasihan banget cuy, sampai nangis tuh orang tuanya cuy. Orang tua mana nggak sakit hati ya gitu kan, anaknya ada di dalam meskipun jaminannya surga, bismillah ya. Tuh ya Allah, kasihan banget cuy. Kayak gini aja benar nih kata mbaknya Cap nih. Kayak gitu aja sudah nangis, apalagi di Palestina. Bayangkan, nah bayangkan di Palestina itu di rudal tiap hari. Ini aja masih roboh gitu. Tapi ya namanya juga anak kakak gitu ya kan. Anak itu kan jantungnya hati, jantungnya ibu hati lah gitu. Gimana sih kalau ngelihat langsung, bukan ngelihat langsung sih, lihat kabar kalau anaknya ada di reruntuhan masjid yang besar seperti ini gitu kan. Sakit hati dong gitu, melahirkan sakit-sakitnya, ngerawatnya lama-lama bertahun-tahun, gak taunya
anaknya dalam keadaan seperti ini. Astagfirullah, mudah-mudahan diberikan tempat yang cocok ya di surga nanti ya. Husnul khotimah semua para korban yang sudah meninggal dunia ya. Bayangkan cuy sampai kayak gini cuy, ya enggak sih? Bayangkan aja loh, kasihan banget cuy, nggak tega gue ngeliat orang tua nangis tuh, nggak tega banget cuy. Ikut merasakan juga sebenarnya. Udah, kita next dulu ya. Nah ini dia pertama kali ambruk ya, masih banyak debu-debunya cuy, kita lihat cuy. Tuh, tuh. Siapa imam kana katanya? Siapa imamnya kak katanya? Tuh nyari teman-temannya tuh. Insya Allah tuh itu yang keluar tuh. Selesai sholat kayaknya tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Panik banget coy. Astagfirullah. Ngeri cuy. Tuh. Billahi. Itu. Tuh keadaan pondok pesantren Al-Ghazini itu waktu baru runtuh. Kasian banget cuy. Tuh, pada keluar tuh, pada lagi nyariin tuh. Mana karena siapa aja masih hidup gitu katanya mungkin. Tapi gue kalau misal ada di posisi itu sih gue ikut nyari juga sih santri-santri yang hilang sih. Ya enggak sih? Selamat dia, Is. Selamat tapi dia. Ada bunyi cuy, banyak banget cuy. Pada panik cuy. Nah pada nyari tuh kemanaan tuh ya teman-teman gua gitu gini. Tuh keluar lagi cuy satu tuh. Astagfirullah. Siapa lagi ya karena? Mana lagi weh? Tuh, ya Allah, tangan ngereng. Astagfirullah, tuh ada lagi masuk, keluar lagi cuy. Alhamdulillah ada yang selamat lagi ya cuy. Langsung bawa ke rumah sakit lah gitu cuy. Ini video pertama yang waktu ambruk itu cuy, baru ambruk langsung di video ya, nyari temen-temennya. Ya Allah, kasihan banget sih cuy. Nggak tega gue ya dengernya, lihatnya tuh nggak tega cuy. Ya mudah-mudahan santri-santri yang terkena musibah di sana ya diselamatkan oleh Allah, dilindungi selalu ya, disehatkan, ditabahkan ya, supaya ya pesan dari gua mudah cepat diusut aja ya kasus-kasus ini, biar nggak terjadi lagi bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan lah pokoknya. Gua nggak tahu tentang bangunan sih, cuman nggak mungkin ada penyebabnya karena kan itu nggak ada gempa kan. Kalau nggak salah itu nggak ada gempa, nggak ada apa kan roboh gitu. Baru kalau misal ada gempa terus roboh masih karena gempa gitu alasannya kan. Kalau ini kan karena mungkin karena penumpang bangunannya seperti gua katakan tadi itu cuy, karena terlalu berat beban atasnya, jadi yang bawah nggak bisa numpang, yang bawah nggak kuat, pada akhirnya ambruk gitu kan. Kalau udah penyanggahnya itu nggak kuat, otomatis ya atasnya juga ikut ambruk, yakin gua. Ya enggak sih. Ya itulah video kali ini kita bahas full pondok pesantren, keadaan pondok pesantren Al-Ghazini ini gitu ya kan. Mungkin kalau ada ya pondok ini mengopen donasi, bagi kalian mau mendonasi silahkan ke pondoknya atau bisa transfer lewat rekening mungkin ya gitu ya kan. Jangan lupa saling menghormati, jangan lupa saling menghargai. Bukan gitu sih sebenarnya. Jangan lupa saling peduli satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain gitu ya. Gua harap juga pondok ini cepat diusut lah, maksudnya diusut kejelasannya kenapa kok ini itu bisa terjadi, itulah intinya. Oke. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian, membuka mata hati kalian untuk ikut andil dalam menolong korban-korban yang terkena bencana di pondok pesantren Al-Ghazini nih gitu ya kan cuy. Gak apa-apa, donasi aja, gak apa-apa, langsung ke pondoknya itu. Oke. Sampai jumpa video kali ini. Selamat menikmati video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau misal ada yang salah kata, ada yang nggak masuk ke berita, apa ada kata gua yang salah, intinya gitu ya kan cuy, harap di komentar, harap dikritik supaya apa, supaya gue itu bisa lebih baik ke depannya lagi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oke.